Nah, di sini adalah if ya. Ini juga rumus yang favorit nih, biasanya sangat berguna nih. VLOOKUP, if, ya, text kayak tadi. Nah, if ini teman-teman ya, misalkan saya punya data seperti ini. Ini udah saya kerjain. Misalkan punya data seperti ini teman-teman ya. Kita punya nama ikan ya, kualitas, kuantitas, harga per kilo. Misalkan Nila sedang diskon 15%. Kita disuruh mengisi kolom diskon. Berarti kalau manual ya, saya cari Nila 15%. Ya kan? Nila lagi 15%. Nila lagi 15%. Nah, ini kan lama nih. Apalagi kalau datanya banyak. Makanya di sini ada namanya rumus if ya. Sama dengan if. If sendiri ya, di sini teman-teman lihat ada logical test, ada value if true, ada value if false. Jadi, logical test di sini ya, itu untuk mengetes. Misalkan ya. Misalkan di sini saya mau tes. Di sini kan saya mau cari nilai ya. Sama dengan ya. Apakah ini sama dengan nilai? Jawabannya false. Bukan. Ya, ini logical test. Ini salah satu caranya ya, mengetes. Apakah ini sama dengan nilai? Bukan. Kalau saya tarik ke bawah karena ini tadi nggak saya kunci ya. L7 kan nggak saya kunci. Jadi kalau saya drop ke bawah, nah dia otomatis. Apakah ini nilai? Bukan. Ya. Apakah ini nilai? True. Berarti benar. Di logical test ini untuk mencari tahu ya. Yang hasil dari logical test itu cuma ada dua. True atau false. Benar apa salah. Jadi nggak ada ambigu. Benar-benar salah-salah. Apakah lele itu nilai? False. Salah. Ini logical test. Nah, logical test ini ya, hasil true false ini bisa kita ganti. Jadi kalau misalkan false itu diganti apa? Kalau true diganti apa? Jadi pertama kita pakai logical test ya. Ngecek apakah ini nilai? Bukan. Ini sama kayak manual ya. Ketika kita mau ngisi nilai kan, oh ini lele. Bukan. Lele, bukan. Oh nilai. Baru diisi. Nah, di sini logical test seperti itu juga fungsinya. Apakah ini nilai? Bukan. Ini nilai? Bukan. Nah, adapun false sama true bisa kita ganti. Cara gantinya dengan rumus if. If, ya, logical test tadi hasilnya true false, ya, koma. Jika true, mau saya ganti apa ya? Jika memang beneran nilai, saya ganti 15%, ya kan? Saya nggak mau di sini diskon ini isinya true false. Nggak mau saya. Saya maunya diskon ya 15% atau 0 atau berapa. Makanya ketika di sini tadi dengan logical test itu hasilnya true false, saya ganti pakai rumus if. If ya, hasil dari logical test ini true, maka saya ganti 15%. If false, jika salah ya, saya ganti 0. Enter. Klik 2 kali. Nah, teman-teman lihat, hanya yang nilai yang berisi 15% atau 0,15. Misalnya maunya pakai persen, tinggal diganti di sini saja. Nah, di sini teman-teman sudah keisi ya. Kalau lele, ada diskon nih. Kalau nilai ada diskon. Ini if dasar ya. Jadi logical test awalnya kita tes apakah ini sesuai kriteria kita ya, nilai atau bukan. Habis itu kita ganti value if true, if false kita ganti. Ini prinsip dasarnya. Kemudian di sini ada lagi if or. Ya. Kalau if or ya atau or ya. Or itu berarti atau ya di sini nilai, kakap, kerapu. Kalau tadinya yang diskon cuma nilai, sekarang yang diskon ada 3 nih. Nila, atau kakap, atau kerapu. Berarti logical test saya pun harus ada 3. Ya, harus ada 3 yang dites. Pertama saya tes, apakah ini nila? Ingat ini harus ada pete ya, karena ini teks ya. Dia bilang false, bukan nila. Kemudian, ini saya coba breakdown ya. Logical test yang kedua, apakah ini kakap? Bukan juga. Ya, ini saya nyurutin ini ya. Nila, kakap, berarti kerapu. Apakah ini kerapu?
Bukan juga. Ya, teman-teman lihat. Ini tiga-tiganya bukan nih. False, false, false. Ya, saya coba. Ya, ini nila, kakap, kerapu. Ya. Apakah ini nila? Bukan, bukan, bukan. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman. Ini nila. Iya kan? Ini nila. Berarti ini true. Ya. Ini nila, tapi ini bukan kakap, tapi ini bukan kerapu. Karena logical test kita itu pertama tadi nila, ini kakap, ini kerapu. Logical test pertama, apakah ini nila ya? Ini apakah ini kakap? Apakah ini kerapu? Nah, or ya, or di sini teman-teman. Or itu berarti atau itu cukup satu benar, itu nilainya benar. Jadi cukup di sini entah nila, entah kakap, entah kerapu, diskonnya 10%. Jadi kan yang diskon ada 3, nila, kakap, kerapu. Jadi entah di sini itu nila ya, entah di sini kakap, entah ini kerapu, berarti di sini saya isi 10%. Karena cukup salah satu itu benar ya, entah nila, entah kakap, entah kerapu, berarti kita pakai or atau. Beda sama dan. Kalau dan, tiga-tiganya harus benar. Jadi contohnya seperti ini ya. Karena if sendiri, teman-teman lihat, fungsi logical test di dalam if itu cuma satu. Logical test ini cuma satu ini doang. Jadi kita nggak bisa masukin lebih dari satu logical test. Padahal kita punya 3 kan, nila, kakap, kerapu. Makanya di sini harus ada or-nya. Nah, ketika kita tambah or, fungsi logicalnya bisa lebih dari satu. 1, 2, 3. Dan or sendiri akan mengembalikan apapun logik 1, 2, 3, dan selanjutnya, jika ada satu aja yang true atau yang benar, maka nilainya dia benar. Nah, di sini kita bisa logical satunya ini ya, logical 2-nya ini, logical 3-nya ini. Koma, ya, atau saya nggak usah if dulu, ini baru nyoba or dulu ya. Nah, setelah di or, teman-teman lihat. Jadi, nila, kakap, atau kerapu diskon 10%. Ya, entah nila berarti ini nila true ya, atau kakap atau kerapu itu true. Nah, kalau sudah pakai or, hanya satu saja true, nilainya true, kita bisa ganti false sama true ini, sama prinsipnya kayak yang di atas tadi ya, dengan yang kita mau. Di sini ya, jika true, jika benar maka 10% diskonnya. Jika salah, 0. Nah, teman-teman lihat. Jadi nila, kakap, kerapu ya, semuanya diskon 10%. Tapi lele enggak. Ini sesuai rumus tadi. Or, logika ini, logik ini, logik ini. Nah, teman-teman kalau nggak mau ada tabel bantu ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, prinsip rumus kombinasi tinggal disubstitusi saja. Berarti ini, Q23 itu bisa kita substitusi ini. Ya, kita tinggal ganti saja. Q23 berarti isinya ini. Kemudian R23 isinya ini. Ini memang untuk awal banget ya. Kalau udah biasa, teman-teman nggak perlu ganti-ganti, biasanya udah langsung. Kerapu isinya berarti ini. Nah, sekarang rumusnya sudah jadi satu ya. Dan kita nggak perlu tabel bantu lagi. Jadi di sini sudah langsung if or ya. Jadi tadi logical test itu if itu cuma aslinya satu doang, kita tambah or bisa lebih dari satu. Dan or sendiri mengembalikan apapun di dalamnya, ketika ada true-nya saja dia nilainya true. Tapi kalau dia false semua dia false. Kemudian true false-nya kita ganti dengan ini, value if true, value if false. Prinsipnya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ada, Pak. Bisa kita lanjut aja. Ya. Kemudian jika tadi ya, ini sama prinsipnya dengan yang ini tadi.
Cuman bedanya kalau ini OR, kita sekarang pakai AND. Di sini ya, kita pakai AND. AND itu berarti harus benar semua baru nilainya benar. Misalkan di sini ya. Yang ada diskon itu nilai kualitas A. Berarti hanya nilai yang kualitas A itu baru diskon. Kalau nilai kualitas B nggak diskon. Nilai kualitas C nggak diskon. Kualitas A saja tapi bukan nilai juga nggak diskon. Artinya hanya jika nilai dan kualitasnya A, berarti kan dua-duanya syaratnya. Itu yang diskon. Di sini kita bisa pakai ya. Logikanya berarti pakai N ya. Jika ini sama dengan nilai, kemudian logika kedua, syarat kedua, jika ini ya sama dengan A. False. Karena ini nilai dan kualitasnya, bukan nilai kualitas A. Hanya nilai dan kualitas A yang nilainya true. Nah, baru sini teman-teman bisa dibungkus pakai if untuk mengganti true false tadi menjadi nilai yang kita inginkan. Jika true ya, jika benar nilai kualitas A berarti 5% diskonnya. Kalau enggak berarti 0. Nah, kemudian bisa kita seperti ini. Jadi hanya nilai kualitas A yang isinya 5% diskonnya. Seperti itu. Ini untuk if and ya. Bedanya tadi ya. If and dan if or. Oke, kemudian kita ke case 4,5. Jika tadi kita berkenalan if and if or ya. Di sini gabungannya if and or. Jadi ada kalanya kita punya masalah yang lebih dari tadi. Ini yang diskon itu lele kualitas C ya. Jadi nggak cuma lele tapi lele dan kualitasnya C atau nilai kualitasnya B atau kakap kualitasnya C. Diskonnya 35%. Di sini bisa kita pakai ya. Pertama ya, kita tahu bahwa lele kualitas A berarti itu dan N ya. Syaratnya 2. Lele kualitas C. Atau ya, karena N-nya itu di masing-masing dan OR-nya itu di semuanya ya. Kita bisa pakai OR ya. Kemudian N. Ya. N. Jika ini lele, kemudian jika kualitasnya C, nah ini satu syarat ya, lele dan kualitas E dan kualitas C. Ini dibungkus pakai N karena syaratnya 2 kriteria. Kemudian kita bisa N lagi. N. Jika atau ya ini atau karena tadi ini N kemudian atau bacanya karena dia di dalam OR. Jika ini sama dengan nilai kemudian N dan jika kualitasnya B sesuai di soal kemudian OR lagi ya, teman-teman bisa lihat balik ke OR lagi. N. Jika ini sama dengan kakap, koma, dan kualitasnya C. Dan dia dibungkus dengan OR. Ya. Ini hanya lele C ya. True ya. Kemudian nilai B, kita cek nilai B true ya. Kemudian kakap C yang true. Berarti udah benar. Kita tinggal replace value if true false-nya pakai if. Jika benar maka diskon 35%. Jika enggak maka 0. Nah, sudah jadi ya. Ini untuk case yang butuh if and or. Ini ada exercise-nya, teman-teman bisa coba sendiri nanti. Kemudian ini nested if atau ifs ya. Jadi ada 2 cara untuk kriteria yang if-nya banyak, nggak cuma 1. Tadi kita belajar ya, diskonnya sama semua. Lihat diskonnya sama, hanya apa yang diskon yang beda. Tapi di sini itu setiap item punya diskon masing-masing.
Ini kita bisa pakai nested if atau if ganda ya. Jadi jika ini sama dengan lele, maka value if true-nya diskon, kalau lele diskon 25%. Tapi ya, nah di value if false ini kita nggak langsung ganti nominal karena kita masih punya syarat lainnya. Makanya kita if lagi. Jika, ya jadi jika lele 25%, jika ini sama dengan kakap, kemudian maka 20%. Kemudian jika lagi ya, if kerapu, ini sama dengan kerapu, maka diskon 30%. Kemudian baru value if false, 0. Jadi sesuai syaratnya, jika dia lele 25%, ya lele 25%. Kalau kakap 20%, kalau dibikin persentase tinggal dibikin saja. Kemudian kalau kerapu 30%. Dia pakai nested if atau if yang berganda lebih dari satu ya. Itu prinsipnya tinggal mengisi value if false-nya, kita bikin if lagi. Kemudian kita pakai if, ini fungsi baru ya. Kalau di Excel yang lama sepertinya belum ada. Ini langsung ya. Jadi dia teman-teman lihat di sini logical test 1, kemudian langsung value if true dan selanjutnya. Artinya ya, teman-teman kalau tadinya pakai nested if, ini cukup tinggal if saja terus langsung dimasukkan logical testnya. Ini sama dengan lele. Ya, langsung value if true-nya berapa? 25%. Ya. Kemudian logical test 2. Jika ini sama dengan kakap, langsung dimasukkan ya, 20%. Kemudian lagi logical test 3. Jika ini sama dengan kerapu, maka 30%. Yap. Nah, sudah. Cuman ini ada kelemahan, teman-teman. Kita lihat. Bagi yang bukan di sini ya, dia NA. Karena memang dia bukan masuk kategori ini. Ini bisa kita akali ya dengan if NA. Jadi jika NA, maka kita ganti saja pakai 0. Nah, hasilnya sama ya. Mana yang lebih mudah tergantung teman-teman ya. Karena if ini biasanya lebih sering digunakan jika kasusnya di nested if kebanyakan ya. Jadi kalau if nested if-nya ada limitnya ya. Ada berapa gitu doang. Kalau if ini bisa lebih banyak. Ada berapa banyak kriteria. Cuman kalau saya sendiri kalau syaratnya kebanyakan mending dibikin tabel terus di VLOOKUP. Itu akan lebih mudah daripada dibikin if tapi panjang. Oke, ini untuk nested if sama ifs ya bedanya. Ini ada exercise-nya, teman-teman bisa coba sendiri. Ini juga bisa dicoba.